Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Saifullah, mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang, di mana saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah landasan pendidikan yang membahas terkait isu-isu dan problematika kepada pendidikan. Dalam isu-isu problematika di dalam pendidikan, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendidikan di era global, dan yang kedua, pendidikan multikultural. Tugas yang sudah diberikan kepada saya itu mengambil referensi dari buku Johnston dan Haloka dan juga Rees. Kita lanjutkan kepada masalah global. Dalam hal ini terdapat 5 dimensi pembelajaran, yaitu yang pertama dimensi kognitif, yang kedua dimensi afektif, yang ketiga dimensi eksistensial, yang keempat dimensi tindakan, dan yang terakhir yaitu adalah dimensi pemberdayaan. Kita lanjut kepada dimensi kognitif. Tahap pertama yang melibatkan pembelajaran fakta, ide, dan konsep baru tentang situasi global pada saat ini. Dan kemungkinan konsekuensinya adalah di masa depannya. Hal ini secara tradisional dianggap sebagai inti dari pengajaran tentang isu-isu di dalam isu-isu global. Beberapa siswa ketika dihadapkan pada pemikiran tentang masa depan selalu menganggap bahwa dirinya yaitu ketinggalan zaman, di mana mereka dipaksa untuk keluar dari orientasi yang namanya spesial dan temporal yang biasa mereka lakukan, terkadang juga menimbulkan suatu perlawanan. Siswa juga kewalahan secara kognitif, bingung dan pesimis ketika dihadapkan pada kompleksitas permasalahan pada dunia. Lalu kita lanjutkan kepada dimensi yang kedua, yaitu adalah dimensi afektif, di mana dimensi ini mempelajari isu global yang juga melibatkan respon secara emosional. Hal ini tampaknya terjadi ketika pengetahuan itu bergeser dari sesuatu yang intelektual dan tidak terikat menjadi pengetahuan yang bersifat personal maupun terhubung. Beberapa siswa mengalami berbagai emosi yang saling bertentangan, seperti kegembiraan atau depresi, harapan atau putus asa, ketakutan atau keberanian, dan kesedihan maupun kebahagiaan. Pada dimensi afektif, Roger dan Taux pada tahun 1996 pada halaman 493 mencatat rasa sedih dianggap sebagai respon umum dalam mempelajari ancaman global terhadap kelangsungan hidup manusia dan sehubungan dengan proses transisi perubahan manusia. Yang paling penting adalah respon emosional yang dialami siswa sangat perlu diperhatikan, diterima dan dilihat dari pengalaman bersama. Itu adalah masa di mana dimensi afektif itu tetap membersamai dalam catatan yang dicatat oleh Roger dan Taux pada tahun 1996. Kita lanjutkan kepada dimensi eksistensial, di mana meskipun dimensi ini jarang dibahas dalam literatur maupun review-review yang sudah terdapat, kata Rogers, mempelajari isu-isu global dan kemungkinan masa depan juga dapat mengarah pada pencarian jiwa yang sangat mendalam. Bagi beberapa siswa ini melibatkan pertanyaan tentang nilai-nilai, tujuan hidup, keyakinan, dan cara mereka untuk hidup di dalam dunia ini. Mereka ingin menemukan jawaban atau melakukan sesuatu, namun seringkali mereka mencari tanpa menemukan jawaban apapun, maupun jawaban yang langsung maupun jawaban yang tidak langsung. Pada tingkat ini, mereka dihadapkan pada rekonstruksi
perasaan diri mereka sendiri, sesuatu yang sering terjadi ketika memulai pencarian makna dan tujuan hidup yang lebih dalam. Kita lanjutkan kepada dimensi pemberdayaan, di mana dimensi ini ketika di dalam buku, jika gejolak jiwa ini dapat diatasi dengan memuaskan, maka siswa di dalam buku dapat mulai merasakan rasa pemberdayaan secara pribadi. Hal ini muncul dari rasa tanggung jawab pribadi yang lebih jelas dan komitmen untuk melakukan sesuatu. Hal ini berpusat pada penyelesaian pertanyaan secara individual. Dapatkah satu orang itu membuat perbedaan? Agar merasa diberdayakan, siswa harus mampu membayangkan skenario positif untuk masa depan dan belajar tentang kisah di mana sukses itu melalui secara individu dan bisa melalui secara kelompok. Dan yang terakhir adalah dimensi tindakan. Di dalam buku, jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 4 dimensi pembelajaran yang pertama telah diselesaikan secara memuaskan dengan cara yang sesuai bagi siswa, maka pilihan dan tindakan pribadi, sosial, dan politik itu sangat mungkin untuk terjadi. Beberapa siswa yang diwawancarai oleh Rogers di dalam buku melaporkan bahwa pembelajaran tentang masa depan global pada akhirnya membawa pada reorientasi yang signifikan, di mana dalam kehidupan mereka itu sangat berdampak secara profesional maupun secara pribadi. Pilihan-pilihan besar itu menurutnya juga perlu dilakukan dan didukung sebagaimana hasil dari proses yang namanya pembelajaran. Selanjutnya adalah refleksi. Diskusi terkait dimensi, 5 dimensi di atas, menurut Hicks, itu memberikan titik awal yang sangat berguna untuk analisis kita sendiri. Di mana kutipan dari Steiger di tahun 2009 itu mengemukakan ada 4 mekanisme utama yang bekerja dalam proses globalisasi di dalam dunia pada saat ini. Yang pertama, banyaknya hubungan sosial baru yang tercipta dengan sangat cepat dan semakin banyak. Yang kedua, hubungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya kita semakin meluas dan juga semakin meregang. Dan yang ketiga, hal ini terjadi karena dengan kecepatan dan intensitas yang semakin besar. Dan yang terakhir, ketiga mekanisme sebelumnya itu mempunyai pengaruh besar, di mana pengaruhnya itu mempengaruhi terhadap individu ketika mereka berusaha untuk memahami tempat mereka di dunia ketika mereka semakin terhubung dengannya. Menggabungkan ide-ide ini, Steiger di tahun 2009 menawarkan definisinya yang mengatakan globalisasi itu mengacu pada perluasan dan intensifikasi hubungan dan kesadaran sosial yang melintasi waktu dan ruang dunia. Penulis globalisasi di dalam buku mengidentifikasi sejumlah dimensi yang dapat membantu untuk kita memahami lebih jauh terkait globalisasi, yakni yang pertama adalah politik, yang kedua budaya, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat adalah ekologi. Baik, kita lanjutkan kepada kutipan yang ada di dalam buku, di mana di dalam buku para penulis globalisasi mengidentifikasi sejumlah dimensi yang dapat membantu memahami lebih jauh terkait globalisasi, yakni yang pertama terkait politik, dan yang kedua terkait budaya, dan yang ketiga terkait ekonomi, dan yang terakhir terkait ekologi. Kita lanjutkan kepada dimensi global di sekolah. Pembelajaran bermakna hanya akan terjadi di kelas jika nilai-nilai intrinsik yang mendasari dimensi global tidak terlihat oleh semua orang yang terlibat di sekolah secara keseluruhan.
Hal ini dirangkum dengan baik oleh Oxfam pada tahun 2006 yang berpendapat bahwa pendidikan untuk kewarganegaraan global harus mengembangkan pemikiran yang sangat kritis mengenai isu global yang sangat kompleks dan mengembangkan maupun mengekspresikan nilai-nilai dan pendapat bagi anak-anak. Lalu sekolah perlu menyediakan konteks pembelajaran yang mendukung dengan 3 cara. Cara yang pertama, memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai untuk memberikan kontribusi yang sangat positif, baik secara lokal maupun secara global. Dan yang kedua, melibatkan anak-anak dalam pembelajaran mereka sendiri atau penggunaan berbagai metode pembelajaran aktif dan juga partisipatif. Lalu yang ketiga, hal ini mendorong anak-anak untuk peduli terhadap planet ini dan mengembangkan empati serta kepedulian aktif terhadap orang lain. Kesimpulannya, di dalam pendidikan globalisasi, kajian globalisasi ini sangat menawarkan banyak peluang bagi pengembangan kegiatan lintas kurikuler agar siswa dapat memahaminya secara praktis dan bermakna bagi kehidupannya. Isi penelitian ini atau isi dari makalah ini atau isi di dalam buku ini yaitu adalah merubah secara berkala seiring dengan munculnya isu-isu yang baru dan yang sangat banyak yang kita hadapi dalam skala global. Dalam banyak hal ini memberikan landasan yang sangat baik untuk pengembangan kurikulum yang dinamis dan juga bermakna. Kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu pendidikan multikultural, di mana pada materi yang saya sampaikan itu mengacu kepada referensi dari Rees, di mana pendidikan multikultural adalah cara untuk menghindari kesalahan dan menumbuhkan kapasitas seperti saling menghormati, keingintahuan intelektual, dialog, lalu kritik kepada diri sendiri, dan pencarian pengetahuan diri yang sangat kritis. Sistem pendidikan mempunyai banyak tempat, misalnya sekolah dasar atau menengah, di mana kapasitas pribadi ini dapat dikembangkan atau malah dihambat, dan juga bisa bertempat di skala persekolahan yang bisa dibilang sekolah swasta seperti pondok pesantren, lembaga-lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Kemenak maupun Kemendikbud. Seperti yang ditunjukkan Pareh Ibid, sekolah adalah bagian dari masyarakat yang dicirikan oleh cara berpikir dan hidup tertentu, yang merupakan budaya spesifik yang berkembang secara historis. Maka sejauh ini, pendidikan memang bersifat monokultural. Realitas multikultural dalam pendidikanlah yang menjadi perhatian pada penelitian dari Pareh ini. Pareh juga melanjutkan dengan pernyataannya bahwa yang pertama, tidak ada budaya yang setidaknya di masyarakat yang maju dan kritis seperti di Inggris yang merupakan unit untuk menyerupai dan tidak terdiferensiasi. Dan yang kedua, menurut Pareh, budaya bersama bukanlah suatu entitas yang statis. Masyarakat terus-menerus dihadapkan pada kebutuhan dan pengaruh baru dan berkembang memperoleh kepekaan baru dan juga membuat penyesuaian internal yang tepat sebagai tanggapan terhadap kebutuhan dan pengaruh tersebut. Dan yang terakhir, dimensi dari pendidikan multikultural berkaitan dengan apa yang kita ajarkan dan bagaimana caranya. Tidak ada alasannya yang baik untuk mengapa silabus kita itu tidak dibuat lebih luas dibandingkan pada saat ini, menurut Ibid. Baik, kita lanjutkan terhadap analisis pendidikan multikultural dan posisi konseptual menurut pendapat Steinberg dan juga Kinchelow, yaitu ada 5 judul dengan penjelasan
yang dijelaskan oleh Steinberg dan juga Kinchelow. Yang pertama adalah multikulturalisme konservatif atau monokulturalisme. Dan yang kedua, multikulturalisme liberal. Dan yang ketiga, multikulturalisme pluralis. Dan yang keempat, multikulturalisme sayap kiri. Dan yang terakhir yaitu adalah multikulturalisme kritis. Yang pertama, multikulturalisme konservatif atau monokulturalisme. Yang pertama, cenderung percaya pada superioritas budaya patriarki barat. Dan yang kedua, melihat anak-anak dari masyarakat miskin dan non-kulit putih sebagai kelompok yang terpinggirkan secara budaya. Dan yang ketiga, berupaya mengasimilasi semua orang yang mampu berasimilasi dengan standar barat atau kelas menengah maupun kelas atas. Penjelasan terkait multikulturalisme liberal, yang pertama, menekankan kesetaraan alami dan kemanusiaan bersama dari individu-individu dari beragam ras, kelas, dan kelompok maupun gender. Dan yang kedua, berpendapat bahwa kesenjangan disebabkan oleh kurangnya dalam kesempatan. Dan yang ketiga, mengklaim netralitas ideologi atas dasar bahwa politik harus dipisahkan dari pendidikan. Dan yang terakhir, menerima tujuan asimilasi multikulturalisme secara konservatif. Dilanjutkan terkait multikulturalisme pluris, di mana yang pertama lebih berfokus kepada perbedaan ras, kelas, dan gender dibandingkan persamaan. Yang kedua, berpendapat bahwa kurikulum harus terdiri dari studi dari berbagai kelompok yang sangat berbeda. Dan yang terakhir, mempromosikan kebanggaan terhadap warisan kelompok maupun warisan secara grup maupun individual. Dilanjutkan dengan multikulturalisme sayap kiri. Yang pertama, mendefinisikan kelompok dan keanggotaan dalam kelompok berdasarkan barometer keaslian atau kesetiaan terhadap prioritas yang tidak bisa merubah dari kelompok historis yang bersangkutan. Yang kedua, meromantisasi kelompok dalam proses menghapus kompleksitas dan keragaman sejarahnya. Dan yang ketiga, sering terlibat dalam pertikaian dengan kelompok lain yang tunduk pada penindasan yang paling mendasar dan lebih diutamakan dibandingkan semua bentuk penindasan lainnya. Dan yang terakhir, multikulturalisme kritis. Di mana yang pertama, mendasari pedagogi kritis yang mendorong pemahaman tentang cara kerja sekolah ataupun pendidikan melalui pemaparan proses penyortiran siswa dan keterlibatan pihak berwenang dalam kurikulum. Yang kedua, menolak asumsi bahwa pendidikan memberikan mobilitas sosioekonomi yang konsisten bagi siswa kelas prakerja, siswa kelas pekerja, dan non-kulit putih. Dan yang ketiga, mengidentifikasi apa yang menimbulkan ketidaksetaraan ras, kelas, dan juga gender. Lantas, mengapa multikulturalisme dan pendidikan pada saat ini? Lantas, kenapa pada saat sekarang multikulturalisme dan pendidikan itu sangat perlu untuk dijadikan acuan pada era globalisasi atau dalam pendidikan multikultural? Disebutkan oleh Becker dan Leitendre di tahun 2005, pendidikan itu perlu berkembang, berevolusi, dan melangkah lebih jauh, seperti yang disoroti, dan juga menggambarkan pendidikan sebagai perusahaan nasional dan juga proyek teknis nasional yang menggarisbawahi budaya dan kewarganegaraan suatu bangsa, namun gagal untuk mencapai tujuan tersebut. Melihat kekuatan global yang mempengaruhi sekolah dan pedagogi. Menurut Lauder et al. Pada tahun 2006 di dalam buku Pendidikan,
adalah sebuah fenomena global dan masih menjadi perdebatan apakah sebuah negara, bangsa, atau kurikulum nasional dapat ditempatkan dalam dunia yang multikultural atau terglobalisasi. Menurut Bang, di tahun 2007, gagasan penting lainnya di dalam pendidikan multikultural adalah beberapa siswa yang mempunyai karakteristik ini memiliki kesempatan lebih baik untuk belajar di sekolah karena sekolah tersebut terstruktur dibandingkan siswa yang berasal dari kelompok lain atau yang memiliki karakteristik budaya berbeda. Isu kontemporer tentang multikulturalisme dan pendidikan menurut Salili dan Hossein menyarankan pendidikan multikultural didasarkan pada beberapa asumsi yang mencerminkan filosofi multikultural. Yang pertama, asumsi pertama dan yang paling penting adalah bahwa keragaman budaya adalah pengalaman yang positif dan memperkaya serta membantu orang untuk tahu terkait budaya satu sama lain dan menjadi manusia yang lebih baik dan juga merasa lebih puas. Yang kedua, program pendidikan multikultural mempunyai tanggung jawab untuk mencerminkan keragaman latar belakang siswa dalam kurikulum. Dan yang terakhir, asumsi dari kedua pendidikan multikultural adalah untuk semua siswa dan bukan hanya untuk kelompok minoritas. Kelompok mayoritas juga dapat memperoleh manfaat di dalam mencerminkan filosofi dari multikultural. Menurut Kentel di tahun 2008 dan juga Bang di tahun 2009 terkait multikulturalisme dan pendidikan, terkait kesesuaian yang mencangkup atau mengakui atau melibatkan tidak hanya anak ataupun siswa, tetapi juga keluarga, komunitas lokal, dan lingkungan belajar dan mengajar yang berkaitan dengan tingkat keterlibatan dalam komunitas di dalam pendidikan multikultural. Lantas, apakah multikulturalisme punya masa depan? Meskipun terdapat, menurut Edge et al. Di tahun 2008, terdapat perdebatan terus-menerus mengenai pengembangan konsep multikulturalisme. Berikut menunjukkan bahwa apapun yang dipikirkan, apapun yang dikatakan, apapun yang diperdebatkan, konseptual seputar multikulturalisme itu pasti akan tetap terus berlanjut. Menurut Bang di tahun 2009, namun orang diwawancarai untuk menyarankan bahwa apapun istilah yang digunakan, istilah tersebut harus dipisahkan dari isu-isu seperti ras, rasisme, dan sekolah agama untuk memungkinkan sudut pandang yang lebih luas mengenai kompleksitas isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan multikultural. Ketika mempertimbangkan untuk memajukan perdebatan pendidikan multikultural, hal tersebut secara teringkas, kesesuaian multikulturalisme dan pendidikan itu didasarkan pada apa yang diajarkan dalam kurikulum pendidikan. Informasi apa yang tidak dipilih untuk diajarkan dan siapa yang diakomodasi atau tidak berarti bahwa anak-anak itu mungkin akan dikucilkan maupun dipisahkan. Praktik pendidikan multikultural agar lebih efektif yang dikembangkan dari data yang dikumpulkan melalui buku ini dan disoroti dalam bab ini perlu bergantung kepada yang pertama, metode. Bagaimana latihan memungkinkan siswa untuk berbicara, berpikir, dan juga berefleksi. Dan yang kedua, kedalaman. Latihan perlu menghindari hal-hal yang bersifat tokenistik atau harus dihindari bagaimanapun itu caranya terkait stereotip. Lalu yang ketiga, jangkauan. Prakteknya harus bersifat internasional, bukan lagi nasional, terkait pendidikan multikultural agar bisa lebih efektif untuk dikembangkan ke depannya. Mayoritas responden sepakat bahwa multikulturalisme memiliki masa depan konseptual dan salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Sekian
presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.